di bagian tugas ya yang terkait dengan fungsi entire integral itu kan kita diminta untuk mencari integral ya, beberapa persamaan termasuk yang latihan di soal. Oke. Nah, apakah apakah metode untuk melakukan integral pada bilangan kompleks itu apakah situasinya semuanya sama atau sifatnya semua sama? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini begitu. Jadi ternyata ada beberapa jenis ya. Bentar, ada yang baru mau join. Ternyata ada beberapa jenis atau beberapa sifat ya mungkin ya atau kategori lah kita bilangnya begitu di integral. Begitu. Ada yang disebut dengan integral tak bergantung lintasan. Kemudian ada yang disebut integral rasional ya. Ini rasional ada beberapa macamnya. Rasional. Nah, kalau kita bicara soal integral tak bergantung lintasan, ini maksudnya apa? Jadi di soal, di pertemuan yang sebelumnya, itu kan kita coba menghitung, misalkan ketika saya punya diagram kartesian, kemudian saya punya lintasan bermula di sini dan berakhir di sini. Let's say seperti ini ya, titik A, titik B. Jadi ini lintasannya nih. Dia punya persamaan gitu, kita fx lah misalkan seperti itu. Nah, ketika kita coba menghitung dan titik A dan B ini representasi dari bilangan kompleks ya. Misalkan ternyata ketika kita punya lintasan yang berbeda, jadi titik A ke titik sini, di situ adalah aksen, kemudian ke atas ke titik B, artinya kan terlepas bahwa dia menggunakan dua lintasan ya, A ke A aksen, kemudian ke B, sebetulnya kan yang menjadi poin adalah di sini titik awalnya dan di sini titik akhirnya, ya kan? Jadi, nah setelah kita melakukan eksperimen ya di pertemuan sebelumnya, ternyata hasil integralnya dari A ke B maupun dari A ke A aksen kemudian ke B, ya ujung-ujungnya tuh hasilnya sama. Jadi hasil integralnya itu sama, ya. Nah, inilah yang disebut dengan integral tak bergantung pada lintasannya. Jadi bagaimanapun bentuk lintasannya, selama dia berawal dan berakhir pada satu titik yang sama, maka hasil integralnya pasti akan sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan integral tak bergantung pada lintasan, ya, seperti itu. Nah, umumnya kan, bagaimana tahapannya? Tahapan yang kita pakai kan sebelumnya ya kita harus mencari persamaan garisnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita turunkan, kemudian kita substitusi, kemudian kita integralkan, kemudian kita pisahkan komponen imajiner dan komponen real. Itu kan tahapan-tahapannya ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat ternyata ada cara yang lebih sederhana ya, cara lebih sederhana nanti setelah ini begitu. Nah, kalau di mata kuliah kalkulus ya, itu tentu kalian sudah mempelajari bagaimana karakteristik dari integral pada bilangan real. Ya, jadi x a x b titik a titik b fx dx itu kita akan mencari ya fx b-nya sama fx a-nya. Nah, begitupun sebetulnya sama yang terjadi pada fungsi kompleks ya, let's say fz di sini ya, itu sama ya. Jadi kita juga fzb dikurang fza. Itu kan situasinya ya kalau bilangan kompleks. Nah, ini berarti bahwa jika fz adalah entire, maka integral kompleks tidak bergantung lintasan, namun hanya pada titik awal dan pada titik akhir itu saja. Nah, poin ketiga sebetulnya kesimpulan kita. Ya, kesimpulan kita ketika kita menjelaskan fenomena yang ada di sini. Nah, dengan situasi apa? Dengan syarat bahwa dia itu sudah entire dari awal. Apa itu entire? Nah, apa itu entire? Entire adalah kondisi di mana semua wilayah atau semua bidang yang ada di dalam bidang kartesian kita itu berfungsi sebagai dia differentiable ya, dia bersifat differentiable atau disebut juga dengan daerah analitik ya. Nah, untuk menguji itu kita menggunakan fungsi PCR, ya kan? Kita menggunakan PCR. Jadi apakah dia differentiable atau tidak, kita cek dia pakai PCR. Nah, ternyata titik-titik yang differentiable ini banyak, bukan satu, bukan dua, tapi semua titik atau dimanapun kita pilih pada bidang tersebut, hasilnya itu pasti differentiable, maka kondisi itulah yang disebut dengan entire. Ya, kondisi itulah yang disebut dengan entire. Ya, jadi seperti itu. Nah, apabila dia entire, kemudian ada lintasan,
di dalam bidang interior tersebut dan titik akhirnya sama, titik awalnya sama, bagaimanapun jalan yang ditempuh dari titik awal menuju titik akhir, begitu, itu tidak menjadi penting. Nah, hasil integralnya pasti sama. Ya, itulah yang disebut dengan integral tak bergantung lintasan. Ya, kegambar ya. Nah, jadi bagaimanapun lah wilayah lintasannya, itu kita tidak peduli, ya, kita don't care. Yang kita pedulikan adalah selama titik awal dan titik akhirnya sama. Oke, lanjut. Nah, kita coba ulangi integral dari slide 9. Sebenarnya ini kan jadi juga sebetulnya. Nah, kalau kalian ingat ya, tahapan yang kita gunakan di slide sebelumnya, itu ada beberapa tahapan. Ada 3 atau 4 tahapan. Gitu. Nah, untuk titik yang sama, ini soalnya sama, persis ya. Ini soalnya sama persis yang ada di di slide sebelumnya begitu. Nah, itu di sini dikatakan bahwa ketika kita memiliki kita diminta nih, coba hitung integral lintasan ya fungsi z-nya 2z plus 5dz. Nah, lintasannya adalah berupa garis lurus, titik awal dan titik akhirnya itu 00 ke 4,2. Oke, titiknya 00 ke 4,2. Nah, pertama, kita harus cek apakah kira-kira dia ini merupakan fungsi entire? Jawabannya iya. Nah, Pak, kok bisa langsung jawab iya? Karena ini elementer ya. Kita menganggap bahwa semua fungsi itu entire ya. Karena jadi ada beberapa kondisi kan yang tidak mungkin di entire. Pertama ada conjugate di sana. Yang kedua ada ada pembilang dan penyebut di mana situasi itu memungkinkan terjadinya titik singular. Artinya titik singular itu kalau pembilang dengan penyebutnya memungkinkan dia bernilai 0. Nah, ketika dia memungkinkan bernilai 0, maka muncul titik singular di sana. Pasti dia tidak entire. Ya, seperti itu. Maka kita simpulkan nih, 2Z plus 5 ini adalah entire. Oke? Ini adalah entire. Ya, 2Z plus 5 ini adalah entire. Kemudian, kita diminta ya persamaan garis lurusnya itu bermula dari titik A ke titik B 0,0 ke 4,2. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, ini kita langsung bawa dia ke persamaan Z. Ya, kalau Z itu kan Z sama dengan X plus I, Y. Berarti Z-nya sama dengan 0 plus I 0. Kan gitu ya. Nah, ini Z1, ini Z2-nya berarti berapa? X plus I, Y. Berarti 4 plus 2I. Ya, 4 plus 2I. Nah, ini adalah posisi Z1-nya dan Z2-nya. Nah, ini Z1, ini Z2. Ya, jadi ini asal muasalnya. Kenapa langsung muncul 0 plus I0 sama 4 plus I2. Oke. Nah, kita tidak perlu menggunakan metode penurunan dan sebagainya 4 tahapan kemudian kita substitusi, itu tidak perlu kita lakukan. Ya, yang perlu kita lakukan yaitu cara praktisnya adalah seperti ini. Jadi integral lintasannya kita masukkan titik awalnya dan titik akhirnya, kemudian kita masukkan kita punya persamaan. Oke, setelah itu kita integralkan ya 2z z kuadrat plus 5z ya plus 5z. Kemudian titiknya dari mana ya? 4 plus I2 sama 0 plus I0. Nah, bilangan kompleks ini ya masing-masing baru kita masukkan untuk menggantikan nilai z yang ada di dalamnya. Nah, muncullah hasil yang di bawah seperti ini. Jadi ini mekanismenya. Nanti baru di akhir kita pisahkan antara imajiner dan bilangan realnya. Nah, hasil akhirnya kita dapatlah 32 plus I26 ya. Pak, kenapa kita tidak langsung ya menggunakan cara ini sebelumnya begitu? Ya, mungkin untuk memudahkan kali ya, untuk memudahkan kita memahami tahapan-tahapannya. Ya, jadi kalau sebelumnya kan kita harus turunkan dia, kemudian kita harus substitusikan, kemudian kita ganti, sebelumnya kita harus ganti dia, T-nya dari mana ke mana, begitu ya. Nah, bahkan kita harus cari persamaan garisnya di awal. Nah, dengan metode yang dengan metode seperti ini, kita tidak perlu mencari persamaan garisnya. Jawabannya Pak, kenapa kita tidak perlu mencari persamaan garisnya? Karena di sini dikatakan bahwa ini adalah tak bergantung lintasan. Kalau sudah tidak bergantung lintasan, maka kita tidak peduli lagi berapapun atau bagaimanapun format dari persamaan lintasannya. Itu kita ignore ya, kita ignore persamaan lintasannya. Karena yang paling penting adalah di mana titik awalnya dan di mana titik akhirnya. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita punya nih, kita diminta untuk menghitung satu lintasan, integral lintasan ZDZ. Oke, nah, ZDZ. Kemudian, ya,
lintasannya itu berupa kurva. Ya, persamaannya adalah Z sama dengan T plus IT kuadrat. Kemudian dia berawal dari 1 dan berakhir di 3. Ya, dia berawal dari 1 dan berakhir di 3. Nah, yang ini, ya, ini kita bisa combine. Nah, combine maksudnya bagaimana? Ya, Z1-nya ketika T sama dengan 1, ketika T sama dengan 1, maka dia punya nilai Z itu berapa? Nah, berarti 1 plus I. Kan X plus ya. Nah, ini kan X lah. Nah, ini Y. Ya, tapi nilai T-nya kita ganti dengan T. Begitu. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, ketika T-nya sama dengan 3, maka kita memiliki Z sama dengan 3 plus 9 I. Ya, seperti itu. Kok bisa begitu ya? Kan 3-nya kita masukkan, 3 kuadratnya itu berubah menjadi 9I. Ya kan? Seperti itu. Nah, langkah pengerjaannya bagaimana? Ya, kita tinggal masukkan, kita punya integral lintasan, ya, persamaannya Z, dz. Oke, sama dengan, titik awalnya bermulai dari mana? 1 plus I. Titik akhirnya berakhir di mana? 3 plus 9I. Seperti itu. Kemudian, Z, D, Z. Kemudian kalau misalnya kita integralkan, berarti kan kalau Z itu jadinya apa? 1/2 ya. 1/2 Z kuadrat. Oke. Kemudian titik akhirnya 3 plus 9I. Kemudian 1 plus I. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita kita masukkan dia, berarti kan kita bisa nulis nih 1/2 ya. Kemudian 3 plus 9I itu kan ya. Kemudian ini karena dikuadratkan di sini, maka ini jadi kuadrat. Ya. Kemudian kita kurangkan dalam kurung 1 plus I kuadrat. Ya kan? Nah, inilah. Tinggal diteruskan. Begitu ya. Nah, ini tinggal operasi aritmatika biasa. Oke. Nah, tahapan untuk integralnya jadi lebih mudah ya. Ya, jadi lebih mudah. Itu contoh yang kedua. Ini apa kondisinya? Ini adalah masih integral tidak bergantung pada lintasan. Oke, sampai sini clear? Clear ya? Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? Kita memiliki contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga, di sini ada epsilon ya. Nah, di sini ada epsilon. Jadi kita integral lintasan ya, E2 pangkat 2Z dz. Nah, lintasannya nih Z plus IT ya, Z plus IT dengan bermula dari 0 sampai 1. Kita harus melakukan hal yang sama, mencari berapa titik Z-nya. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, maka dia punya nilai Z berarti 0 plus I 0 ya. Atau ya I 0 atau ya 0 gitu ya. Kemudian ketika T-nya sama dengan 1, maka kita mendapati nilai Z-nya itu adalah 1 plus I, ya kan? Seperti itu, karena 1 kali I, ya, seperti itu. Nah, berarti kita punya persamaannya ini, integralnya berarti kita yang diminta hitung itu bermula dari 0 dan berakhir di titik bilangan kompleks 1 plus I. Nah, baru kita masukkan persamaannya, E2 Z D Z, ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita integral, jadi bagaimana? Ini 1/2 ya. Ya kan, E pangkat 2Z, E-nya tetap 2Z. Ya, E-nya pangkat 2Z. Ya, rulesnya kan begitu ya. Nah, kemudian ini 0, 1 plus I. Ya. Nah, kemudian, ya, berikutnya, ini kita tinggal kita yang harus kita lakukan setelah ini adalah melakukan substitusi. Semua nilai Z itu kita ganti dengan 1 plus I. Berarti dalam kasus ini 1/2 E pangkat 2, nilai Z-nya berapa? 1 plus I. Ya kan? Dikurang. Ya, dikurang. Kalau 2 pangkat 0, ya kalau sudah pangkat 0 kan berarti 1 ya. Nah, berarti yang atau gini ya, 1/2 E pangkat 0. Kan gitu. Nah, atau bisa kita juga tulis seperti ini, 1/2 E kuadrat. Ya, boleh sih. Oke, dikurang 1/2. Ya, seperti itu. Jadi, selesai sudah hasil hasil dari proses integralnya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Nah, Pak, apakah ada form yang lain atau ada format yang lain yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan proses perhitungan atau model-model lain gitu? Nah, ini dicontohkan di sini nih. Jadi di sini ada contoh ya, integral lintasan 2x plus 6 plus I 2y dx plus I dy. Ya, kita diminta untuk menghitung dia punya integralnya begitu.
Nah, kita diberikan persamaan lintasannya Z sama dengan T plus IT. Kemudian dia bermula dari 0, kemudian berakhir di 1, ya, atau di mana nilai T-nya kurang dari sama dengan 0, lebih besar dari kurang sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1, begitu. Nah, ini kan fungsinya, ya, dia bentuknya terurai, ya, bentuknya terurai. Nah, yang harus kita lakukan mungkin adalah, bisa tidak ya kita bawa dia menjadi bentuk compact. Nah, bentuk compactnya bagaimana? Begitu. Ternyata ada mekanisme, namanya metode Milne-Thomson, ya, Milne-Thomson. Jadi di mana memenuhi PCR untuk setiap X dan Y, oleh karena itu Fx Y-nya itu pasti entire. Nah, Fx Y ini kan sebenarnya fungsi apa? Ini disebutnya dengan bentuk terurai, ya. Nah, bentuk terurai. Nah, kita harus rubah dia jadi X plus Y, ini kita harus ganti menjadi Z, ya, bentuk compact. Nah, cara melakukannya seperti apa, ya? Cara melakukannya seperti apa? Ya ini nih. Ini merah, ya. Jadi 2x plus 6. Oke, kemudian plus I 2y. Kan seperti itu. Ini tinggal kita pisahkan nih. 2x plus I 2y, kemudian plus 6. Boleh nggak kalau misalkan saya bilang seperti ini? 2x plus I y plus 6. Boleh dong, ya. Nah, inilah yang membuat hasilnya menjadi 2 kali Z plus 6. Karena Z-nya diambil dari X plus I, Y. Begitu. Makanya, muncullah di sini. Si FZ-nya menjadi 2Z plus 6. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah dapat nih persamaannya. Selanjutnya bagaimana? Ya kita harus cari titik lintasannya bermula dari mana dan berakhir di mana. Nah, dalam kasus ini ketika misalkan T-nya sama dengan 0, maka hasilnya kan ketika T sama dengan 0, maka dia punya Z sama dengan 0. Ya kan? Ketika T-nya sama dengan 1, maka dia punya nilai Z menjadi 1 plus I. Ya, sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini seperti itu. Baru kita masukkan ke dalam persamaannya. Kemudian kalau sudah sampai di sini, yang kita lakukan adalah tinggal melakukan substitusi terhadap semua variabel Z, ya. Nah, jadi sisanya sudah dengan perhitungan biasa saja, ya. Nah, kalau metodenya sudah selesai. Oke. Nah, ini yang disebut lagi-lagi contoh, ya, contoh atau mekanisme yang bisa kita gunakan ketika melakukan proses integral pada bilangan kompleks seperti itu. Oke. Nah, sampai sini kira-kira dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu terkait dengan proses integral, ya. Nah, yang pasti metode ini jauh jauh lebih mudah, ya. Sebenarnya ya itu shortcut lah, ya, ibaratnya shortcut, tapi tahapan yang sesungguhnya yang ditunjukkan adalah hasilnya sebetulnya sama dengan cara yang biasa, gitu. Nah, apa yang mau ditunjukkan di sini? Ditunjukkan di sini adalah sebetulnya sifat tidak bergantung pada lintasannya itu yang mau ditunjukkan. Jadi kan kalau sebelumnya kan kita tidak mengenal itu, ya kita hanya tahu, oke, ini ada garis, kemudian kita diminta untuk menghitung integralnya, bagaimana caranya? Itu kan begitu, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu ternyata kalau dia kompleks dan entire, ada satu kondisi di mana ketika dia kompleks dan ternyata entire, situasi tersebut membuat perhitungan kita menjadi lebih mudah karena apapun yang terjadi pada lintasannya selama batas titik awal dan titik akhirnya sama, pasti hasil integralnya akan sama. Oke, seperti itu. Any question? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut, ya. Nah, integral lintasan tertutup. Oke. Lintasan itu kan bisa banyak, ya. Banyak modelnya, banyak persamaannya. Nah, dia dikatakan lintasan tertutup apabila kita punya garis, titik awalnya dan titik akhirnya sama. Jadi dia pergi dan kembali pulang di titik yang sama. Jadi ZA sama dengan ZB. Jadi dia membentuk lintasan, ya, tapi titik awal dan titik akhirnya sama, itu kan berarti membuat lintasan tertutup, kan? Lintasan tertutup. Jadi FZ tertutup. Nah, integral yang biasanya disimpulkan seperti ini. Nah, karena dia tertutup, ya, dia tertutup begitu. Jadi kita mengenal ada namanya lintasan tertutup. Nah, bagaimana kita menghitung integralnya? Oke, bagaimana kita menghitung integralnya? Ternyata, ya, apabila dia lintasan tertutup, ya, ada satu rules yang sederhana. Kalau kalian mendapati seperti ini,
Jika lintasan tertutup memiliki titik awal ZA dan titik ujung ZB, di mana mereka berhimpit, atau bisa kita katakan ZA sama dengan ZB, oh ini ada nih, maka jika FZ-nya itu entire, ya ini ada syaratnya ya, entire. Kalau entire itu artinya apa? Semua bidang yang di sini ya, itu masuk ke dalam bidang analitik. Analitik atau semua titik yang mungkin itu adalah differentiable. Nah, itu adalah differentiable, begitu. Nah, jika FZ-nya bersifat entire, maka ya, berarti kan bermula dan berakhirnya di titik ZA. Ya, maka hasil integralnya itu pasti 0. Jadi lebih mudah sebetulnya. Jadi kalau kalian mendapati nanti, oh ini ternyata lintasannya tertutup Pak, begitu. Nah kalau lintasannya tertutup, ya kalian tidak perlu melakukan perhitungan. Kalian tidak perlu melakukan perhitungan, langsung pada kesimpulan saja, pasti integralnya bernilai 0. Ya, pasti integralnya bernilai 0. Ya, atau integral lintasan tertutup. Oke, Pak, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi kita punya integral nih, integral lintasan Z dz. Oke, kemudian dia punya lintasan berupa kurva. Ada yang masih ingat? Kalau modelnya seperti ini, ya. Ketika modelnya Z seperti ini, maka berarti kita punya ruas atau jari-jari yang nilainya 1. Artinya kalau kita sketsakan dia dalam bidang kartesian, maka modelnya seperti ini nih. Nah, bentuknya lingkaran, ya. Dia ruas jari-jarinya bagaimana? Ini 1, minus 1, ini 1, ini minus 1. Ya, ini real, ini imajiner, seperti itu, ya. Betul. Nah, kita diminta, kita sudah diketahui bahwa FZ-nya ini entire, ya. Pasti dia entire, dia kan masih elementer ya, maksudnya tidak ada kondisi yang memungkinkan dia tidak entire, baik titik singular maupun ada conjugate di dalamnya. Maka di sini dikatakan FZ adalah fungsi entire, oleh karenanya dia adalah hasilnya 0. Kenapa kok langsung kejawab 0? Karena ketahuan bahwa lintasannya itu berupa kurva dengan lintasan tertutup, ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini tidak usah kita melakukan perhitungan. Jadi cukup melihat dari persamaannya saja, persamaannya tertutup atau tidak. Oke, seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya integral tidak bergantung pada lintasan. Yang kedua, ada integral ya terhadap lintasan yang berbentuk lintasan tertutup. Kalau lintasan tertutup, maka hasilnya pasti 0. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan integral fungsi rasional. Apa itu integral fungsi rasional? Ya, fungsi rasional itu kan kita membagi FZ itu seolah-olah ada pembilang dan penyebut, atau kita sebutnya dengan PZ sama QZ ya. Jadi kita memiliki fungsi rasional PZ sama QZ. Nah, apakah semuanya analitik? Jawabannya semuanya pasti analitik. FZ-nya itu pasti semua analitik nih, dengan kondisi PZ per GZ. Kecuali apa? Pada titik singularnya. Kecuali apa? Pada titik singularnya. Apa itu titik singular? Titik singular adalah berapapun nilai yang memungkinkan GZ itu bernilai menjadi 0. Jadi ketika ada variabel di dalam sini, ya ketika ada variabel dan variabel itu memungkinkan GZ-nya menjadi 0, maka dia disebut dengan titik singular. Nah, poin yang ketiga, integral fungsi rasional itu dia tidak bergantung lintasan. Begitu, asalkan lintasannya tidak memuat titik singular. Jadi berarti by default ya hasilnya sama dong, sama dengan integral biasa begitu. Tapi satu nih syaratnya, jadi lintasannya tidak memuat titik singular. Nah, ada yang lebih menarik di poin keempat. Yang menarik adalah pada lintasan tertutup ada beberapa kemungkinan kondisi terkait lintasan dan terkait titik singular. Jadi nanti akan kita lihat kita melihat fenomena-fenomena nih ketika ada lintasan tertutup, apa saja kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi pada saat dengan kondisi lintasan tertutup itu. Nah, ya jawabannya itu kita bisa lihat di dalam gambar atau grafik yang dimunculkan di sini. Jadi ada L1 ini lintasan tertutup. Nah, apakah ada titik singular di dalamnya? Tidak ada.
Bagaimana dengan lintasan yang kedua? Lintasan kedua, ya, sama, lintasannya tertutup, tapi dia memiliki titik singular di dalam. Titik singular itu berarti apa? Titik yang tidak differentiable, ya, seperti itu. Jadi dia membuat pembaginya itu jadi nol. Nah, itu satu. Nah, bagaimana dengan lintasan yang ketiga? Lintasan yang ketiga memiliki dua titik singular. Nah, untuk mencari Untuk mencari integralnya, ya, untuk mencari integralnya ini yang harus jadi PR nanti, ya. Ini akan jadi PR PR kita, itu yang akan kita jawab di slide-slide berikutnya. Jadi ada bebas dia punya lintasan, ada yang tertutup. Kemudian kalaupun tertutup, kondisi yang ketiga adalah ada yang punya titik singular, ada yang tidak ada titik singular. Seperti itu. Dan kalaupun ada yang di dalam, ada yang di luar, begitu, ya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kondisi yang terakhir yang saya ceritakan, ya, ada lintasan tertutup, kemudian muncul titik singular, ya, titik yang membuat dia bisa bernilai nol si penyebutnya. Nah, ada kondisi dia di dalam dan dia di luar, ya. Nah, kita bisa baca di sini. Ada yang disebut dengan itu akhirnya dikenal dengan istilah titik interior dan daerah interior. Jadi titik Z0 disebut dengan titik interior. Z0 itu mana? Ini titik Z0 ini disebut dengan titik interior dari lintasan tertutup C bila terdapat lingkungan dari Z0 yang termuat di dalam C. Jadi kita punya lintasan, ya, kita punya lintasan kalau dia satu area, kemudian di dalamnya kita punya titik Z0. Nah, titik Z0 yang berada pada lintasan tertutup C itu kita sebutnya dengan titik interior. Oke, kita sebutnya dengan titik interior. Kemudian, ya, lintasan tertutup C arah positif. Bila berjalan menyusuri lintasan, maka daerah yang dilingkupi oleh C terletak di sebelah kiri. Oke, terletaknya di sebelah kiri. Nah, ini kan arahnya ke sini nih. Nah, arahnya ke sini. Sebelah kirinya yang mana? Ini kan, ya. Makanya yang diarsir yang di sini. Ya kan, sebelah kirinya. Nah, kalau misalkan saya punya gambar seperti ini, misalkan lintasan tertutup, kemudian arahnya itu bukan berkebalikan nih dengan yang sebelah kanan, seperti ini. Nah, maka yang jadi daerahnya yang mana? Nah, di luar dong, karena sebelah kiri. Oke, seperti itu. Kemudian semua titik-titik interior membentuk daerah interior. Jadi kalau kita bicara titik kan berarti satu saja, ya, di sini. Nah, ketika semuanya, ya, titik-titik ini kita gabung membentuk satu daerah, itulah yang disebut dengan daerah interior. Jadi titik di dalam ruang C disebutnya titik interior, ya. Ketika titiknya itu banyak dan memenuhi semua ruang, ya, ruang tersebut kita sebut dengan daerah interior. Nah, seperti itu. Nah, jika lintasan berlawanan arah jarum jam, maka daerah interior adalah di dalam kurva, ya, seperti itu. Arah jarum jam kan ke sini, ya. Sedangkan di sini berlawanan. Makanya yang diarsir yang di dalam. Oke. Nah, bagaimana dengan titik Z0 yang ada pada garis? Seperti ini. Dia tidak masuk kategori sebagai titik interior, ya. Jadi titik yang berhimpit dengan lintasan itu kita tidak sebut sebagai titik yang berhimpit pada lintasan itu kita tidak sebut dia sebagai kita tidak sebut dia sebagai titik interior. Makanya di situ di highlight, ya, bahwa Z0 yang di sini itu bukan titik interior. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut, ya. Nah, integral fungsi rasionalnya seperti apa? Ya, jika ditinjau, ya, ini tadi FZ itu kan PZ per QZ, betul, ya? Oh, ini ada di bawah nih. Nah, jika ditinjau dalam bentuk khusus, misalkan QZ-nya itu adalah Z dikurang Z0, ya, QZ-nya adalah Z0. Maka titik singularnya pasti ketika Z-nya itu sama dengan Z0. Iya kan? Karena misalkan nih, ya, misalkan kita sebutnya Z-nya sama dengan 5. Ya, maka ketika Z sama dengan Z0, maka sama dengan 5, berarti kan kalau Z dikurang Z0 itu sama saja dengan 5 dikurang 5. Nah, hasilnya kan 0. Ya, hasilnya 0. Nah, inilah yang membuat dia menjadi titik singular. Oke? Seperti itu. Nah, kita akan menghitung, ya. Kita akan menghitung, ya, kita akan melihat bagaimana cara menghitungnya. Oke?
Nah, misalkan ya tadi kondisinya Z dikurang Z0, maka ya untuk menghitung dia punya integral, jadi PZ ya dibagi dengan QZ DZ integralnya, maka PZ-nya itu dikalikan ya seperti ini. Nah, jika terdapat titik lintasan, jika terdapat titik singular di daerah lintasan, di daerah interior lintasan, daerah interior itu di dalam kurva ya, maka itu sama dengan 0. Jadi ini lebih memudahkan kita. Ini memudahkan kita. Jadi jawabannya begini nih. Kalau saya punya lintasan, oke, ya, saya punya lintasan seperti inilah. Saya punya lintasan. Kemudian saya diminta nih untuk menghitung ya, di mana FZ yang di sini itu sebetulnya adalah PZ dibagi QZ ya. Nah, ternyata QZ-nya itu kan yang QZ adalah penyebutnya, dan yang membuat dia bisa jadi 0 itu kan titik singularnya. Nah, ternyata si titik singularnya itu ada di dalam sini. Misalkan ini titik singular. Nah, kalau dia ada dalam sini, maka ini kan memenuhi ya. Maaf, saya kebalik nih. Ya. Di sini dia bilang jika tidak terdapat pada daerah lintasan maka 0. Ya, sorry. Ini saya kebalik ya. Saya kebalik. Nah, ya, misalkan nah, ya, kita punya grafik seperti ini. Terus ada TS, titik singular. Ternyata titik singularnya itu ada di sini nih, titik singular. Nah, ketika kita memiliki satu lintasan seperti ini, dan ketika kita hitung titik singularnya ada, namun titik singularnya itu di luar dari daerah interior, maka yang berlaku adalah ini. Jadi kalau berlaku seperti ini, TS-nya di luar, maka sebetulnya yang berlaku adalah kondisi yang di sini. Nah, kalau dia fungsinya entire, kemudian Z-nya itu pasti akan bernilai 0. Mana ya? Ya, ketika dia tertutup, pasti dia akan bernilai 0. Ya. Jadi kembali ke kondisi yang di sini. Jadi ketika kita punya kurva, ya, atau lintasan seperti ini, ketika lintasannya seperti ini, kemudian kita cari dia punya titik singular, ternyata titik singularnya beruntungnya itu dia ada di luar kurva atau di luar dari daerah interior, sudah tidak perlu dihitung. Ya, ketika tesnya di luar, yang berlaku adalah integral CFZ itu adalah 0. Seperti itu. Jadi kalian langsung jawab. Nah, kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya adalah untuk menghitung integralnya, ya, berarti kesimpulannya adalah rules of thumb-nya lah. Ya, ini adalah cek di mana TS itu berada. Nah, ini yang menjadi poinnya, ya. Jadi perlu dicek dulu nih di mana TS itu berada. Apakah dia di luar daerah interior atau di dalam daerah interior, ya, seperti itu. Oke. Nah, maaf ya. Nah, tadi itu kondisinya, ya. Tadi itu kondisinya dia berada di dalam, kondisinya dia berada di titik singularnya itu ada di luar area interior. Nah, bagaimana apabila titik singularnya itu ada di daerah interior lintasan? Jadi kalau saya punya grafik mungkin seperti ini, kurva seperti ini, kemudian ternyata TS-nya ada di dalam sini nih. Nah, ini kan daerah interior. Ya, ini kan daerah interior. Nah, ini kan daerah interior misalkan. Tapi TS-nya ada di sini. Begitu Z0-nya ini adalah di sini. Maka rumus untuk menghitung integralnya itu berubah. Rumus yang akan kita pakai adalah ini nih. Ya, integral CFZ sama dengan 2pi PZ. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Rumus ini disebutnya dengan RIC atau rumus integral Cauchy. Ya, apa? Rumus integral Cauchy. Oke, seperti itu. Ini adalah rumus integral Cauchy. Kita langsung cek pada contoh saja, ya. Kita cek pada contohnya. Ini ada beberapa contoh.
Ya, ini ada beberapa contoh. Misalnya kita masuk ke contoh yang kelima. Jadi contoh kelima dia muncul seperti ini nih. Ya, ada PZ, ada FZ. Ya, FZ-nya itu Z plus Z minus 2D. DZ, ya, ini. Oke. Nah, ini kan bisa saya tuliskan sebagai PZ per QZ. Boleh dong. Ya. Nah, QZ-nya ini kira-kira berapakah nilai Z yang membuat dia menjadi 0? Jawabannya adalah 2. Ya kan? Nah, sehingga titik singularnya itu adalah ketika Z sama dengan 2. Ya. Kenapa? Ya kalau misalkan ini 2, ya misalkan Z nih. Kemudian Z minus 2. Kemudian Z-nya kita ganti 2. 2 kurang 2 jadi 0 ya. Nah, inilah yang membuatnya menjadi titik singular. Oke, berarti kita sudah tahu nih ya titik singularnya. Berarti kita sudah bisa menjawab poin yang pertama. Poin yang pertama berarti titik singularnya itu adalah Z2 ya, seperti itu. Nah, lintasannya sekarang ya. Bagaimana lintasannya? Lintasannya ternyata Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau Z-nya sama dengan 1, modelnya seperti ini, berarti dia pasti lintasan tertutup. Lintasan tertutupnya jari-jarinya 1. Maka modelnya seperti inilah. Jadi kita bikin lingkaran, dia punya jari-jari bernilai 1. Di sini minus 1, 1 di sini minus 1. Oke. Nah, kita buat sketsanya. Daerah interiornya berarti di mana? Ya, di sini arah lintasannya berlawanan arah jarum jam. Berarti daerah interiornya di sebelah kiri dong. Nah, daerah interiornya ini begini. Nah, kan arahnya seperti ini. Ya kan? Nah, begitu. Oke. Kemudian, ini sketsa dia punya kurva. Sketsa dia punya area interior. TS-nya ada di mana? Titik singularnya di mana? Titik singularnya itu ada di luar. Nah, Z-nya sama dengan 2. Nah, Z-nya sama dengan 2. Berarti titiknya ada di sini nih. Sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, apakah dia di daerah interior atau di luar interior? Jawabannya dia ada di luar area interior. Jadi ini terjawab ya. Dan sekarang yang ketiga. Nah, ternyata dia berada di luar area interior. Ketika dia berada di luar area interior, ini kita tidak perlu hitung lagi. Kenapa? Karena yang berlaku kalau dia di luar dari area interior, yang berlaku adalah rumus yang di sini. Maka integralnya pasti bernilai 0. Jadi FZ-nya, Z plus Z minus 2 DZ sama dengan 0. Ya. Kenapa tidak dihitung, Pak? Ya, ini poinnya di sini nih. TS berada di luar area interior. Oke? Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Apakah jelas? Clear ya? Oke. Kita lanjut ya ke contoh yang ke-6. Oke, kita lihat contoh yang ke-6. Nah, kita punya sama. Jadi FZ-nya kita sama nih. Ya, ini FZ-nya sama nih. Ya, sama persis dengan soal sebelumnya. Ini PZ. Per QZ. Ya. Nah, daerah titik singularnya ada di mana? Ya, kira-kira berapa nih nilai Z yang membuat dia jadi 0? Jawabannya adalah Z sama dengan 2. Jadi, no problem dengan titik singular. Kemudian kita diminta buat sketsanya. Oke? Sketsanya adalah kita punya lintasan. Ya, lintasan tertutupnya seperti ini. Seperti jari-jarinya 3. Nah, di sini kan 3 nih. 3. Jadi, kemudian arahnya berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam, berarti dia ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri berarti ini adalah daerah interiornya. Oke? Nah, jadi jari-jarinya itu 3, sedangkan titik singularnya itu ada di 2. Berarti jawabannya, titik singularnya ada di mana? Apakah ada di dalam atau di luar? Jawabannya adalah titik singularnya berada di dalam area interior. Oke. Kalau dia sudah berada dalam area interior, maka tidak berlaku lagi. Integralnya sama dengan 0.
rumus yang akan kita gunakan adalah yang di sini. Ya, DZ sama dengan 2 pi PZ. Nah, ini rumus dasarnya ini nih. 2 pi PZ Z. Seperti itu. Ini rumus dasarnya nih. Ya. Oke, seperti itu. 2 pi PZ Z. Seperti itu. Nah, sekarang ya 2 pi I, kemudian Z-nya. Z-nya kita ganti sama dengan 2. Kenapa kita ganti sama dengan 2? Karena 2 itu adalah titik singular. Ya kan? Karena 2 itu adalah titik singular. Makanya kan hasilnya jadi begini kan. 2 pi I Z. Nah, 2 pi I Z-nya 2. Berarti 2. Nah, berarti 4 pi I. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi lebih mudah ya menghitung caranya. Apakah harus dijabarkan? Jadi P-nya harus di ini, tidak perlu. Ya, begini cukup. Ya, begini cukup. Oke, mari kita lihat maaf ya. Mari kita lihat nih contoh yang ke-7. Nah, contoh yang ke-7 di sini PZ IZ-nya modelnya seperti ini. Ini PZ, ini dia punya Z. Kemudian sekarang kita cek kira-kira berapa ya nilai Z yang bisa membuat dia jadi 0. Nah, jawabannya kan berarti TS-nya sama dengan Z minus 2. Maka nilai Z-nya itu adalah 2. Supaya apa? TS-nya jadi 0. Ya kan seperti itu. Nah, berarti titik singularnya ada berapa? TS-nya sama dengan 2. Oke? TS-nya sama dengan 2. Karena itu yang memungkinkan Z-nya menjadi 0. Seperti itu. Sekarang kita diminta bikin dia punya lintasan atau sketsa. Oke, kita bikin sketsanya. Saya akan gambar ini sini. Kemudian kita punya lingkaran. Oke, kita punya lingkaran. Ini lingkarannya. Kemudian titik singularnya ada di 2. Nah, misalkan ini Z-nya 4 ya, berarti jari-jarinya itu 4. 1. Ya, inilah mungkin ya. 4 minus 4. 4 ini minus 4 ya. Seperti itu. Nah, titik singularnya ternyata itu ada di dalam. Ini adalah TS-nya, ya kan? Ini adalah dia punya TS. Kemudian, ya, di mana dia punya area interior? Area interiornya dia bilangnya apa? Dia bilang, ya, lintasan berlawanan arah jarum jam. Berarti pasti daerah interiornya di dalam dong. Oke. Nah, kalau TS sudah di dalam, lintasannya tertutup, ya, dia ada dalam daerah interior, maka yang rumus yang akan kita gunakan adalah 2pi P Z. Jadi dalam kasus ini, titik singular berada di mana? Titik singular ada di dalam area interior. Nah, lanjut. Berarti PZ-nya gimana nih? Jawabannya adalah 2pi P Z. Z itu titik singular ya. Oke. Nah, berarti kalau jawaban akhirnya berarti apa? 2 pi PZ-nya berapa? Jadi PZ-nya itu adalah Z plus 1. Nah, ini Z-nya sama dengan 2. Ya, Z-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi 2pi 2 plus 1 kali 2. Nah, 2 plus 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Maka jawaban akhirnya adalah ya 12 pi. Ya, seperti itu. Kalau saya bingung, ya ini aja. 2 pi 2 dikali 2 plus 1. Jadinya 12 pi. Ya, seperti itu. Jadi itu jawabannya. Itu jawabannya. Kenapa kita pakai ini? Karena dia berada dalam area interior. Nah, kita lihat nih contoh yang ke-8. Nah, contoh ke-8 ya udah langsung kelihatan ya. Yang kelihatan itu apanya? Dia punya kurva itu kecil sekali, dia punya radius. Ya, hanya 1. Nah, tapi menarik adalah ini PZ-nya 1, IZ-nya adalah Z minus 2. Nah, kalau seperti ini,
akan ada dua kondisi Z yang memungkinkan munculnya titik singular. Pertama, ketika Z-nya sama dengan 0, ya ketika ini sama dengan 0, 0 dikali Z minus 2, pasti hasilnya 0. Kemudian yang kondisi yang kedua, ini Z1, ini Z2, yang memungkinkan munculnya TS titik singular itu adalah ketika Z-nya bernilai ketika bernilai 2. Maksudnya gimana, Pak? Ini kalau bernilai 2, maka 2 dikurang 2, 0, 0 kali Z, berapapun nilai Z, pasti hasilnya akan 0. Jadi ada dua kemungkinan ini. Ya, jadi ada dua kemungkinan ini yang memungkinkan dia punya titik singular. Ada 0 dan ada 2. Nah, oke, kita ditanya nih, titik singularnya ada berapa? Titik singularnya apa? TS-nya ada 2 nih. Ya, TS-nya adalah 0, 2. Ya, seperti itu. Itu V ya. Duh, saya lupa. Kalau dan itu apa ya? Gimana ya? Kalau dan itu. Saya lupa. Oke, itu aja. Ya, TS-nya 0 dan 2. Nah, kemudian ya, kita diminta. Berikutnya kita diminta untuk melakukan atau membuat skriptanya. Skriptanya berarti dia punya lintasan begini. Nah, oke, Z-nya sama dengan 1. Berarti di sini nih, 1. Nah, ini 1 minus 1 minus 1. Oke. Problem ya, sampai di sini ya. Nah, kemudian titik singularnya ada 2 nih. Ya, titik singularnya ternyata ada 2. Titik singularnya itu adalah di 0 dan ada di 2. 1, 2. Ya. Jadi ini TS1, ini TS2. Ya. Nah, sekarang TS1 itu ternyata ada di dalam daerah interior. Kalau TS2-nya, kalau kita memicu pada TS2-nya, maka integralnya pasti 0. Ya, karena sudah fix bahwa dia ada di luar interior. Nah, bagaimana dengan TS1 yang jelas-jelas berada di dalam daerah interior? Di sini ada nomor 3 diminta ya. Titik singular. Sebentar. Oke, kita diminta bagaimana singular berarti yang ada di dalam daerah interior itu apa? Z-nya sama dengan 0. Ya, itu kan jawabannya ya. Nah, sehingga karena ada yang di dalam 0 begitu, maka rumus yang akan kita pakai ya. Nah, rumus yang kita pakai adalah ini ya. 2 pi p z. Dalam kasus ini berarti 2 pi z-nya 1. Ya, seperti itu. Nah, ini kita tinggal masukkan ke Z yang bernilai dia punya Z, ini kan Z-nya ya. Nah, ketika Z-nya sama dengan ketika Z-nya sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian ya. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas ya pada pertemuan hari ini terkait dengan percabangan dari integral ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kondisi percabangan pada integral ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ya ini di summarize berarti ada yang tak bergantung lintasan. Kalau tak bergantung lintasan, fokus kita adalah ZA dan ZB, di mana awal dan di mana akhir. Jadi kita tidak peduli. Dia punya lintasan atau format lintasan atau persamaan lintasan seperti apa, kita nggak peduli. Itu tak bergantung lintasan. Kemudian ya ada turunan
Kalau lintasannya ya berupa lintasan tertutup, maka integralnya itu pasti sama dengan 0. Ya, seperti itu. Pasti sama dengan 0. Oke. Kemudian, ya, kalau misalkan ya, dia lintasannya tertutup, tapi terdapat TS ya atau titik singular, kita harus cek apakah TS di dalam atau TS di luar area interior. Daerah interior. Ini kita harus cek. Kalau misalkan dia di luar daerah interior, pasti integral z-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dia adanya di dalam daerah interior, maka yang berlaku adalah ini. Integralnya ya C Z sama 2 pi I P Z. Ya, seperti itu. Jadi itu kurang lebih mungkin rangkumannya ya. Rangkuman dari pembahasan kita hari ini. Oh iya, terdapat juga yang disebut dengan Milne-Thomson. Milne-Thomson itu adalah mekanisme untuk kita merubah dari bentuk terurai menjadi bentuk kompak. Ya, terurai menjadi bentuk kompak. Oke. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di sini. Kira-kira dari teman-teman adakah yang perlu untuk didiskusikan mungkin terkait dengan pembahasan kita hari ini mengenai turunan integral? Percabangan sih, coba integral. Stop ya. Oke, saya asumsikan tidak ada ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya, semuanya clear. Permisi Pak. Ya. Pak, terkait video record Pak yang belum Bapak sampaikan, mungkin bisa disampaikan Pak, dari soalnya ada rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hadir hari ini untuk. Iya. Saya kumpulin dulu ya. Iya, belum rekap ini sudah ada di email lah, cuma saya rekap. Oke Pak, terima kasih banyak. Ayo. Oke. Dari yang lain, ada yang mau disampaikan mungkin? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, saya mohon waktu untuk merekap dulu rekamannya ya. Saya akan share. Oke, terima kasih ya untuk perhatiannya, untuk atensinya. Ya. Kita akhiri dulu ya untuk sesi hari ini ya. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri pertemuannya. Oke. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. End call ya.